Tapi yang jelas perhatikan dulu berapa hasil penimbangan di sini ya. Baik, loh Pak, katanya tadi 2 liter, kok 1,83 kilogram. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, beberapa hari terakhir kita dihebohkan ya oleh pemberitaan bahwa beberapa jenis kemasan minyak goreng merek minyak kita itu ditemukan kurang dari apa yang tertulis. Jadi misalkan yang tertulis di bungkusnya itu 1 liter, ternyata ketika ditakar ke gelas takar ya dapatnya itu hanya 750 hingga 800 ml. Sehingga banyak sekali pembeli yang sudah tertipu ya, yang harusnya mereka mendapatkan 1 liter, mereka udah bayar sekian gitu ya, ternyata ya kurang 200 sampai 250 ml. Tentu ini sangat banyak ya. 200 ml itu kira-kira hilang seperempatnya lah ya kan ya. Nah, kemudian ya ada yang bikin saya jengkel ketika nonton berita ya kan. Ada 2 orang menteri, satu Menteri Pertanian, ketika beliau didatangi oleh masyarakat yang mengadu bahwa ada minyak goreng yang kurang dari takaran ya, beliau mau melihatnya ya, kemudian membuktikan sendiri di depan beliau bahwa ketika minyak goreng minyak kita yang kemasan 1 liter itu ketika dituang ternyata hanya mendapatkan 800 ml. Nah, tentu saja beliau langsung mengambil kesimpulan bahwa memang terjadi pengurangan dari yang harusnya 1 liter menjadi 800 ml. Yang bikin saya jengkel apa? Yaitu Menteri Perdagangan ya, di mana Menteri Perdagangan ketika diberitahu oleh wartawan bahwa ada isu tersebut, Menteri Perdagangan itu kayak nggak percaya ya, bahkan mengatakan bahwa itu kan video lama gitu ya. Sebenarnya itu si produsen itu juga pernah kita yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama tapi sudah kita laporkan juga ke polisi. Iya betul yang pernah kita datangin itu, tapi sekarang sudah ditindaklanjuti polisi ya. Nanti kita klarifikasi, sampai ya kita klarifikasi di sini aja yang lain, dan itu sudah nggak ada, sudah nggak beredar lagi. Ya yang lainnya normal, ya 1 liter normal, HET-nya 15.700. Nah, bagaimana dengan Menteri Pertanian yang baru saja mengetes? Apakah itu video lama? Padahal Menteri Pertanian aja baru menjabat beberapa bulan, nggak mungkin itu video lama. Dan terbukti memang Menteri Pertanian lah yang benar, karena pada akhirnya polisi hingga sekarang itu kan udah menetapkan tersangka ya, udah menemukan mana perusahaan yang nakal yang mengurangi takaran minyak goreng tersebut. Nah, dari sini kita tahu ya kan, mana menteri yang kerjanya lebih benar gitu ya. Jadi silakan kalian komentar ya, menurut kalian mana yang benar antara Menteri Pertanian sama Menteri Perdagangan. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang minyak goreng minyak kita ya kan, kalau di sini itu kan produksi dari Kota Batam. Nah, tadi itu saya sempatkan untuk melihat ya di supermarket itu ada beberapa kemasan ya kan. Setelah saya baca ternyata nama produsennya itu beda-beda kan. Jadi tidak hanya satu pabrik, bahkan lokasi kotanya pun beda-beda. Ada yang Kota Medan, ada yang Pekanbaru. Kalau kawan-kawan coba cek ya di tempat kalian itu produksi dari kota mana, terus perusahaan apa, bandingkan ya di toko lainnya, bisa jadi berbeda-beda kan. Jadi ini cukup membingungkan saya, kok bisa satu merek itu diproduksi banyak perusahaan yang berbeda-beda. Sebetulnya dulu ketika awal muncul merek minyak kita ini, saya sempat curiga jangan-jangan minyak kita ini adalah minyak goreng curah yang dikemas di setiap kota ya kan. Dan kayaknya sekarang mulai terbukti ya. Jadi ini menunjukkan satu hal juga ya kan, bahwa kalau ada minyak kita kemasan yang tadi itu yang kurang takarannya, belum tentu yang produksi perusahaan lain itu juga kurang. Jadi contohnya ini, kemarin tuh saya penasaran ya, jangan-jangan minyak goreng yang saya beli selama ini juga kurang takarannya. Nah, di sini saya akan ajarkan ke kawan-kawan bagaimana cara ya mengukur apakah ini liternya sudah benar atau belum ya. Contoh di sini ini adalah kemasan 2 liter ya kawan. Nah, saya tidak akan berkotor-kotor untuk menakarnya di gelas ukur, karena nanti kan pasti saya susah penggunaan berikutnya ya, nanti istri saya protes ya, karena ini masih baru. Nah, agar saya tidak kotor-kotor pindah ke takaran, maka saya bisa menimbangnya. Loh Pak, ngukur literan kok dengan timbangan? Nah, nanti saya akan jelaskan ya kawan. Ingat ya, ini adalah 2 liter, lalu kita akan timbang dulu ya.
Nah, Pak, ini kalau ditimbang kan nggak murni minyak goreng. Iya, benar kawan-kawan. Jadi yang saya timbang sekarang adalah minyak goreng plus plastik ya, plastik yang di dalam maupun plastik di luar. Tapi namanya plastik ini kan hanya beberapa gram aja. Nanti bisa kita kurangkan ya kawan-kawan. Tapi yang jelas perhatikan dulu berapa hasil penimbangan di sini ya. Kita perhatikan. Saya on-kan dulu. Baik, nggak tahu apakah kelihatan atau tidak ya kawan-kawan. Tapi di sini menunjukkan 1,830. Artinya apa? 1,83 kilogram gitu ya. Loh Pak, katanya tadi 2 liter kok 1,83 kilogram. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Perhatikan ya. Yang saya dapat timbangan tadi adalah 1,83 kilogram. Nah, anggap yang 0,03 kilogram ini adalah berat dari plastiknya ya. Nah, sehingga kita mendapatkan berat bersih adalah 1,8 kilogram. Nah, sampai sini belum terjawab ya. Berapa liter ini sebetulnya? Kok masih nilainya berupa kilogram? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kawan-kawan perlu tahu dulu berat jenis dari minyak goreng. Ya, silakan kalian cek di Google ya, kalian ketik berat jenis minyak goreng. Saya kemarin sudah ngecek, berat jenis minyak goreng adalah 0,9 kilogram per liter. Artinya apa? Artinya 1 liter minyak goreng itu beratnya adalah 0,9 kilogram. Nah, sekarang kita mendapatkan ya tadi beratnya adalah setelah dikurangi berat plastik ya kawan-kawan adalah 1,8 kilogram. Perhatikan. Kita mendapatkan 1,8 kilogram. Nah, perhatikan ini ya 1,8 adalah 2 kali dari 0,9. Artinya apa? Berarti di sini 2 liter. Nah, dengan timbangan ini saya sudah membuktikan bahwa minyak goreng yang saya beli ini ternyata benar 2 liter. Sehingga di sini saya nggak perlu menakar-nakarnya lagi. Nah, seperti itu caranya ya kawan-kawan. Jadi ini bisa kawan-kawan lakukan setiap kali beli. Jangan-jangan ya, mungkin kawan-kawan curiga, jangan-jangan minyak goreng yang kalian beli ini kurang gitu, maka cukup ditimbang ya, nggak harus dituang satu persatu. Apalagi kawan-kawan kan misalkan pedagang, nggak mungkin kan dari bungkusnya dituang lalu ditakar gitu ya. Jadi sebagai pedagang kawan-kawan bisa melakukan hal seperti ini. Nah, sekarang kawan-kawan mungkin penasaran, loh Pak, ini kan yang pakai kantong tipis-tipis begini, bagaimana dengan kemasan yang pakai botol plastik? Nah, botol plastik itu beratnya juga nggak jauh beda dengan kantong ya kawan. Mungkin memang sedikit lebih berat, tapi ya bisa dikira-kira ya kawan. Jadi contohnya ya seperti ini. Kalau tadi saya timbang ya harusnya 1,8, itu kan ada plastiknya jadi 1,83 ya. Nah, kalau kawan-kawan ya yang botol 1 liter ya. Botol 1 liter kalau berat bersihnya tadi kan harusnya 0,9 ya kawan. Nah, kalau ditambahi botol plastik ya mungkin menjadi 0,93. Jadi ketika kawan-kawan timbang seperti ini yang botol plastik ya dengan pakai timbangan ya, maka mungkin akan mendapatkan nilai sekitar segini gitu ya. Atau 0,95 misalkan. Tapi kalau kawan-kawan hanya mendapatkan contohnya ya 0,85. Nah, ini kawan-kawan patut curiga. Kalau 0,85 ya, ini tidak mungkin ya kawan-kawan. Kecuali minyaknya kurang ya. Jadi kawan-kawan patut curiga kalau misalkan dia 0,85 atau kurang dari itu. Ya, maka kalau mau membuktikan benar-benar ya harus dibuka lalu ditakar ya. Tapi saya sih bisa menyimpulkan kalau 0,85 pasti minyak goreng kalian itu kurang takarannya. Nah, jadi demikian ya kawan-kawan. Jadi kita nggak harus benar-benar menakarnya masukkan ke gelas ukur ya. Cukup dengan timbangan itu kita bisa ngeceknya. Dan ini akan sangat berguna bagi kawan-kawan ya, terutama kawan-kawan yang
pedagang ya, agar tidak ditipu oleh tempat kalian grosirnya, sehingga kalian perlu ngeceknya ya. Paling enggak ambil sekitar 3 sampel ya, kalian ukur 1, 2, terus 3. Kalau semuanya misalkan dapat nilainya 0, harus lebih dari 0,9 ya, karena 0,9 ini berat bersih, kemudian ditambahi botol plastik, harus lebih dari 0,9. Ketika kalian timbang, oh 0,9 lebih ya bagus ya, tapi kalau kurang dari 0,9, nah ini patut curiga ya. Kalau 1 sampel aja ada yang kurang, nah mungkin kalian perlu untuk membuktikannya dengan cara membuka baru ditakar, dan saya yakin pasti hasilnya akan kurang gitu ya. Nah demikian ya kawan. Nah kalau kalian tertarik beli timbangan seperti ini di mana? Ini banyak dijual online ya kawan. Nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi ataupun di tombol shopping ya. Bagi kawan-kawan banyak yang bertanya ke saya, Pak belinya gimana sih? Saya udah sebutkan ya, belinya online ya kawan. Dan saya paham bahwa banyak kawan-kawan itu yang gagap teknologi atau gaptek ya, sehingga ya mohon maaf ya, kalian harus belajar bagaimana menggunakan HP kalian untuk belanja online. Dan saya sih anjurkan kalau kawan-kawan yang sudah cukup berumur dan masih belum paham, sebaiknya minta bantuan anaknya yang lebih educated ya, anaknya yang paling enggak lulusan SMA gitu ya, sehingga bisa untuk mengadakan pembelian secara online kawan. Karena apa? Kenapa saya bilang mesti educated atau terpelajar? Karena banyak juga penipuan online ya kawan. Jadi jangan sampai kalian karena gaptek terus memaksakan diri padahal nggak paham, terus nekat beli ya padahal masih belum paham 100%, kalian malah kena penipu ya. Tadinya mau beli timbangan yang harganya cuman mungkin 30-20 ribu, kalian bisa tertipu sampai jutaan rupiah kawan. Itu sangat mungkin ya, karena sekarang dunia kita ini ya banyak sekali penipu-penipu online. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan, menambah wawasan, kemudian bisa menyelesaikan problema sehari-hari ya, seperti ini tadi, bagaimana ngecek memastikan bahwa minyak goreng kita sesuai takaran ya. Sekali lagi, tidak semua minyak kita takarannya salah ya, karena banyak produsen yang berbeda-beda. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.